Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah la haula wa la quwwata illa billah. Sama-sama kita muliakan guru kita ini berbeda sedikit beserta para putra beliau, para sesepuh abang-abang senior Krisna Center, Bang Ewi, Bang Gunadi, dan abang-abang yang lain, dan para guru, para ustaz, jamaah, semua yang hadir, khususnya di bawah naungan Krisna Center. Alhamdulillah, hari ini kita patut bersyukur, kita patut berbangga bahwa mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak pernah melupakan jasa para sesepuh-sesepuh kita. Dengan berkumpulnya kita setiap malam Rabu di tempat ini, di majelis ini, di pesantren ini, tentunya menjadikan beliau para almarhum pada al-maghfur lahum tersenyum di maqbarahnya masing-masing. Karena apa? Biar bagaimanapun ketika pesantren ini didirikan oleh para guru-guru kita, orang-orang tua kita terdahulu yang dikomandani, yang dipimpin muassis guru kita Kiai Haji Muhammad Nur Wahab, tentunya beliau-beliau di sini para sesepuh kelapa dua meneteskan keringatnya, meneteskan tenaganya, meneteskan materinya untuk terciptanya majelis ini, terciptanya pesantren ini. Dengan kita pakai kegiatan seperti ini, maka jariah beliau-beliau mengalir ke alam kuburnya. Allah jadikan rawdah min riyadil jannah. Oleh karena itulah makanya kita patut bersyukur tempat ini kita gunakan kembali yang sudah hampir menjelang 1 tahun kita libur karena gara-gara corona, gara-gara COVID, yang mana sampai detik ini pun ya masih begini-begini saja corona. Kalau kita mikirin corona terus, maka kita pun akan ngaji-ngaji. Jadi sekarang ibarat kata ini musim hujan, kita ngaji hujan, memang musim hujan. Mau diapain? Lo ngapa kagak ngaji? Hujan. Lalu yang bingung, udah tahu musim hujan, payung ada, jas hujan ada. Benar? Kalau orang cerdas kan begitu, udah tahu musim hujan berarti siap payung, siap jas hujan. Kalau kagak ada kardus lo jadi. Orang sejati dan yang pakai kardus, hanya pakai kardus pahalanya gede banget. Emang tahu emang kita musim hujan ya kita harus bawa payung, kita harus bawa jas hujan, itu namanya musim hujan. Udah maklum. Sama pun demikian. Ini kalau kita mikirin corona terus kagak ngaji-ngaji kita. Ya, bismillah, bareng-bareng kita ngaji, tapi tetap dengan penuh kehati-hatian. Tetap pakai masker, tetap jaga jarak, tetap cuci tangan. Coba orang Islam ada aja. Kita lagi ngaji di Potok, lihat di pesantren Hayatul Fatah, maka pada pakai masker. Terus saja samperin kita masa Satpol PP. Ini namanya orang sirik, mama yang agak sirik. Yang namanya dunia orang sirik pasti ada. Kalau sirik berhenti udah di surga.
Jadi kalau udah di surga udah gak ada yang sulit. Kalau yang namanya dunia pasti ada orang sih. Jadi oleh karena itu alhamdulillah ya, ibarat kata ini kita ini setengah linglung. Udah setahun kagak ngaji, udah linglung. Benar nggak? Iya, makanya harusnya malam Rebo kemarin emang bukan jatah saya makan kebuli kan kalau ya saya terima aja. Kalaupun saya cuma dikirimin fotonya doang, alhamdulillah. Yang penting malam Rebo udah bisa kita mau mulai. Jadi kita azam, niat kita cuma satu, banggain guru-guru kita, banggain orang tua Kelapa II yang tetesan keringatnya membangun pesantren ini, membangun majelis ini. Udah niat kita itu biar beliau-beliau tersenyum. Karena apa? Ketika beliau tersenyum itu kalau surur, beliau-beliau mendoakan kita. Dan biar bagaimana kok kita ini nggak usah maaf-maaf ya. Ketika beliau masih pada ada, kita masih mungkin di perut emak kita yang doain beliau-beliau. Ya, ketika Kiai Nurul membangun ini pasti minta restu para sesepuh Kelapa II. Nah disitulah doa yang termahal. Makanya bagaimana kita bismillah tempat yang penuh barokah ini yang sudah didoain oleh para leluhur Kelapa II, kita gunakan untuk mengaji, kita gunakan untuk zikir, kita gunakan untuk khatib, biar beliau senyum. Tugas kita nanti bangun bikin beliau tersenyum, beliau bahagia, keberkahan buat kita. Itu sebab beliau udah kagak ngarepin apa-apa. Kalau yang masih kayak kita hidup ini mah yang diharapin apa-apa banget. Apa baik ngarepin, durian motong ngarepin, ayam masih ngarepin, ya kan? Nah tapi beliau tidak, hanya jariah yang beliau harapkan. Dengan kita memakai tempat ini berarti tenaga beliau mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan enggak mungkin beliau almarhum Kiai Nurul bangun dewek-dewek ya tahun 90-an mungkin 94. Karena 86 saya kemarin masih kos-kosan. Ini belum berada yang masih pada merah ini. Tahun 86 saya kemarin ini kos-kosan pohon buku. Supaya mau di sini 94 dibangun oleh beliau bersama atau dengan restu para guru-guru Kelapa II. Nah makanya kalau sampai tempat ini kita anggurin, nanti dianggurin. Sama orang bilang, kotak orang lihat kalau sampai kita anggurin betapa dosanya kita, ya betapa kalau tempat ini nganggur beliau nangis. Ya, Kiai Nurul nangis, Kiai yang sepuh-sepuh, Kiai Jamil semua lah, sepuh-sepuh Kelapa II nangis. Ya Allah, itu tempat keringat, cucuran doa ngumpul di sini, kagak dipakai bisa. Kalau diterusin bahasa kasarnya, emang lu anak Kelapa II pada dago, kagak dikata gitu doang. Ya, alhamdulillah, ya kita bismillah, kita azam. Bismillah malam Rebo ya, mau hujan kayak mau kagak kayak bismillah kita niatin haji. Ya memang kita biar kita baca tinggal khatamnya doang. Di bulan minggu depan ya baru pada megang kitab sendiri. Insyaallah Robi nanti niatin kitabnya. Sekarang dengerin aja. Dengerinnya udah capek. Ngaji masih itu gue capek. Bener. Kalau ngaji sejum capek, tapi kalau kita ngobrol sejum kurang. Bener, kurang. Apalagi kita pegang di orang sejum, dua lebih kurang. Lagi, kamu sakit 10 hari kita pegang di orang. Ya, pokoknya niat kita cuma pengen membuat guru kita Kiai Nurul bersama para guru-guru beliau. Ustaz Paul semua, nah ustaz-ustaz yang ada di Kelapa II senyum dengan apa yang kita lakukan, biar kita mendapatkan cucuran doa. Jangan kira orang yang sudah mati nggak bisa doa, masih bisa mendoakan kita. Kalau mereka orang yang kagak percaya sama
orang yang meninggal itu mendoakan kita. Allahumma la tumikhum hatta tadiyahum. Ya Allah, jangan kau ambil anak cucu keturunanku sebelum kau berikan hidayah. Selalu didoakan oleh para ahli-ahli kubur. Nah kita yang masih hidup kayak gini kagak doain ahli kubur, apa banget kan? Nah itu ya. Jadi bismillah, azam itu hampir mendekati niat. Kalau niat itu berbarengan dengan pekerjaan. Kalau azam itu belum bekerja. Azam, bismillah. Pokoknya bismillah, pokoknya malam Rebo biar bagaimanapun gua mengaji. Bismillah, gua pengen dapat ridho, ya ridho guru almarhum dan para leluhur almarhum, para guru-guru yang ada di Bapak dulu. Itu uangnya, bosannya macam-macam. Uangnya malam Rebo biar bisnis gua lancar. Kagak salah itu namanya. Kalau ada begitu salah. Nah, ini nanti ada urusannya sama obyekan. Karena kalau nanti ada urusannya sama obyekan, begitu ngajinya lagi, ini nggak mau obyekan dua tambah sekarang. Berhenti aja. Ya, nanti jadi nggak akan sampai ngaji urusan sama obyekan. Urusan rezeki, ya rezeki dicari dengan usaha, dengan kasar, ilmu kita cari dengan benar. Gak usah takut dengan ujiannya. Saya gak bakal nanti ada ujian akhir sana. Nah, kalau begitu juga ya, gak ada ujian. Pokoknya mau bisa, mau kagak. Karena apa? Besok kita akan membahas kitab Bubul Hadis. Dalam hadis itu dijelaskan dulu suka saatan fi majlisil ilmi afdal, ya, min amri abidi. Dudukmu di majelis ilmu itu lebih, walaupun hanya sesaat, itu lebih utama daripada memerdekakan 1000 budak. Tuh, nah, lama-lama mengenai dikit bahasa, sampai kalau juga berjalan bahasa maju dikit, ngomong apa maju, ya, kemudian daripada lepek kita gara-gara sakit, nanti masuk angin. Ya Allah, ma'alifi kudubina Al-Quranullahu wa nafir Syekh Nawawi al-Ghalkani wa Syekhina wa Muhammadu Nabi Muhammad Al-Habib Al-Habib Al-Hashim bi barakatihim wa bi barakatihim ya Allah ija'alna min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa ahlil sholihin wa salat bismillahir Fatihah wa billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan hujannya menjadi 10. Jadi kita ngaji baik. Kita kalau mau pulang ngapain hujan? Bismillahirrahmanirrahim. Wahbub linnasi ma tuhibbu linafsika. Wahbu, cintailah kamu linnasi kepada para manusia. Tuh, linnasi. Jadi pantas kalau manusia doyanannya nasi. Kita makannya nasi. Makanya kita disebut nas. Nas itu artinya manusia. Anas itu manusia. Makanya anas doyannya nasi. Wahbub linnas, cintailah kamu linasi kepada manusia ma tuhibbu linafsik, seperti kau mencintai dirimu. Hatta takuna, ya sehingga engkau menjadi tatana'amu bi jannah, orang yang enak, orang yang bahagia dengan surga. Ya, ini cabang keimanan terakhir. Nomor 77 udah terakhir. Makanya ente ini tinggal akhirnya doang, berkahnya minta ampun.
Lah iya, al umur bil khawatimiha, perkara itu dilihat akhirnya, disebut husnul. Nah itu enteng gang dari awal tahu-tahu ngikut akhirnya husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Oh, untung banget ini pada bener enak aja tinggal hataman doang. Tapi giliran besok kita yang baru hataman doang gue bonggol. Ya, cintailah kamu kepada manusia matuhibbul nafsik, seperti kau mencintai dirimu. Maksudnya bagaimana? Ayo wasobatu sabi'ah wasabaun, cabang keimanan yang ke-77, antuhibba linnas, hendaknya kamu mencintai manusia matuhibbul nafsik, seperti perkara yang kau cintai dalam dirimu. Cintailah orang lain seperti kau mencintai dirimu. Berarti ketika prinsip ini kita pakai, maka kita tidak bakal benci sama orang. Cintailah orang lain seperti kau mencintai dirimu. Sekarang saya mau tanya, ada kagak yang pengen nyubit dirinya sendiri? Agak ada. Nah, ketika kita bisa mencintai orang seperti kita mencintai diri kita, aman. Kita nggak bakal suudon sama orang. Ya, suudon itu perkara yang paling jelek. Kita tidak akan ujub, merasa sombong, merasa paling benar. Tapi ketika kita mengatakan bahwa kita bisa mencintai orang lain seperti kita mencintai diri kita, kita nggak bakal jelek-jelekin orang. Kan begitu. Nah, jadi bagaimana kita harus bisa mencintai orang seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kita mencintai diri kita ya dengan penuh kasih sayang. Kita nggak pengen kita sakit. Kita tidak pengen tersakiti, kita tidak pengen tersinggung. Makanya bahasa orang Kelapa II, jangan pernah nyubit orang kalau kagak pengen dicubit. Cubit diri sendiri sakit, orang juga sama. Nih, ini pelajaran tasawuf tinggi. Ketika kita mencintai manusia, ya seperti kau mencintai dirimu sendiri. Nih, rawahu, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, ya, seseorang la yu'minu, tidak dikatakan iman seseorang hatta yuhibba li akhi, sehingga dia mencintai saudaranya ma yuhibbu, mencintai dirinya. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala Suhaimi, berkata Imam Suhaimi, di makna hadal hadis, di dalam makna hadis la yu'minu ahadukum, di sini dikatakan tidak beriman seseorang. Maksud daripada tidak beriman, ai la yakmulu imanu ahadikum, tidak sempurna. Iman beriman tapi tidak sempurna. Iman yang sempurna adalah, bagaimana dikatakan iman yang sempurna? Aila yakunu imanu ahadikum, tidak dikatakan sempurnanya iman seseorang hatta yuhibba, sehingga dia mencintai likuli akhin, bagi setiap saudara. Akhin ini saudaranya, walau kafiron, bujuk buneng, walau kafiron, walaupun kafir. Kafir kan orangnya, dia makhluk siapa? Makhluk Allah. Emang yang ciptain orang kafir siapa? Allah. Makanya masih wallah, kalau menurut tauhid, selain Allah adalah makhluk. Ya, masih wallah makhluk. Allah khalik. Allah itu khalik, tapi masih Allah, perkara selain Allah adalah makhluk. Tembok makhluk, ya, kita makhluk. Rumah makhluk, pohon belimbing makhluk, belatung belimbing buat mancing mujair, belatung belimbing juga makhluk. Semua selain Allah adalah makhluk.
Kalau sudah ngomongin makhluk, mau kafir mau kagak makhluk. Tuh, makanya kalau kita ngomongin makhluk, ingat kita ngaji di awal, Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Rahman itu diberikan kepada siapapun, mau muslim, mau non muslim, mau Buddha, mau Hindu, mau kafir, semua dapat Rahman. Tapi kalau Rahim hanya milik orang yang beriman. Tuh, makanya ini yang saya katakan tadi, Rahman ini siapapun diberikan oleh Allah, mau berakal mau tidak berakal, semua dapat Rahman. Contoh, kita tidak pernah dengar kecoa kelaparan, padahal kecoa nggak ada yang kuliah di Gunadarma, ya kan? Nah, tapi karena Rahmannya Allah dia hidup. Ya, hujan ngapa jadi berhenti sih? Hujan suruh gedean aja hujan biar ngajinya khusyuk. Nah itu ya. Jadi Rahman Allah itu kepada siapapun. Maka saya katakan tadi nggak ada urusannya Rahman sama jamaah ke masjid. Gua itu tetangga gua, jamaahnya rajin banget ke masjid, rokok sebatang ngutang. Nah gua lihat ini ke masjid kagak, ngaji kagak, rezeki gua lancar aja. Nah kan repot kalau udah begini. Makanya Rahman itu tidak ada urusannya. Rahman itu milik siapapun. Nah kalau kita mikirin masih Allah makhluk semua, selain Allah makhluk, malaikat makhluk, nabi makhluk, semuanya adalah makhluk. Makanya laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang menyamai Allah. Nah ini dikatakan bahwasannya tidak dikatakan iman seseorang sempurna sehingga dia mencintai ya kepada likulli akhin. Kuli ini akhin ya, individu, setiap saudara walau kafiron ya, walaupun dia itu kafir. Makanya kita nggak boleh di sini suudzon. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ya, yang sering jamaah Risma baca ya manaqib Syekh Abdul Qadir, yang mana Kiai Nurul sering ngajarin kita. Makanya Syekh Abdul Qadir itu dalam prinsip hidupnya luar biasa ya. Beliau berkata apa dalam prinsip hidupnya? Inna ghairi khairu minni, sesungguhnya orang selainku lebih baik daripadaku. Tuh ya. Di dalam kitab ini kan kita udah dengar ceritanya Bahrom Al-Majusi, masih ingat? Ingat aja dong pakai balon. Iya ingat gitu aja, walaupun lupa gue ingat aja pokoknya. Ya kan? Bahrom Al-Majusi di dalam kitab yang sudah lewat kita pelajarin, itu kan seorang penyembah api. Ibnu Mubarak ketika haji tertidur di Ka'bah, ngimpi ketemu Rasulullah. Ya, kata Rasul, Ibnu Mubarak, ntar kalau kamu pulang dari haji ke negaramu di Baghdad, cari aki-aki namanya Bahrom Al-Majusi. Sampaikan salamku padanya, ya kan? Dan bilang sama dia Allah ridho. Lo coba itu. Bahrom Al-Majusi namanya udah Al-Majusi, penyembah api. Ibnu Mubarak bangun, ini mah setan kali. Beliau wudhu, beliau tawaf, sholat, tertidur lagi, ngimpi lagi seperti itu, ketemu Rasulullah sampai 3 kali. Diimpikan oleh Rasulullah bahwa kalau pulang cari aki-aki namanya Bahrom. Akhirnya setelah beliau 3 kali ngimpi, yakin ini adalah benar-benar mimpi dari Allah. Pulang Ibnu Mubarak nyari yang namanya Bahrom Al-Majusi. Singkat cerita ketemu. Apakah engkau yang bernama Bahrom Al-Majusi? Iya benar, ada apa? Ibnu Mubarak nggak langsung bilang lu dapat salam dari Rasul Allah ridho, itu mah bego. Kan biar bagaimana Ibnu Mubarak penasaran, ngapa ini orang sampai dapat salam dari Rasulullah? Dapat salam dari Rasulullah suruh bilang Allah ridho. Kan Ibnu Mubarak penasaran, gua aja timbang diimpiin Rasul sampai nggak beda-beda sahabat salam tidak dikatakan Allah ridho. Dikorek sama Ibnu Mubarak, Bahrom
apa perbuatanmu yang menurut agamaku itu baik? Kata si Bahrom, gua punya anak 13, kata dia. 6 laki, 6 perempuan, 1 perempuan, 7 perempuan, kata dia. Terus yang 6 laki sama perempuan gue kawinin. Ya kagak boleh itu mah. Kalau menurut agama kita kan nggak boleh. Nah, bukan itu. Lalu apa? Ada, saya ketika walimah anak saya 6 itu saya undang orang sekampung, saya kasih makan. Lah walimahnya aja, nikahnya aja udah kagak bener, apalagi walimahnya udah kagak bener. Apalagi Bahrom, oh iya ada 1 anak perempuan saya, cakepnya minta ampun. Ibarat kata di Kelapa II nggak ada duanya, nggak ada yang level gue kawinin sama dia. Terus gue kawinin dewek, lebih kok bapak ngawinin anak. Bukan itu. Penasaran Ibnu Mubarak. Nah akhirnya Bahrom Al-Majusi cerita, oh iya inget waktu itu ada seorang janda tua, ya datang ke rumah saya malam-malam minta api. Ya tahu api. Jadi dulu tahun 80-an nih di Kelapa II belum ada listrik. Belum ada kan ya? 80 70-an dah. Sete Cilangkap 85 kalah berarti gua. Kalah kota ini. Belum 80 mah. Oh. Tahun 70 di Kelapa II adanya lampu tempel. Tahu lampu tempel kan? Yang pakai semprong. Nah, ini janda tua bawa lampu tempel ke rumah Bahrom, minta api. Dikasih api. Keluar, sama ini janda dimatiin lagi, balik lagi. Minta api 2 kali. Keluar, dimatiin, balik lagi sampai 3 kali. Ya, begitu 3 kali, Bahrom kan curiga. Jangan-jangan mata-matanya maling ini. Udah 3 kali minta api dia juga. Akhirnya si Bahrom itu ngikutin si janda tua pulang di belakang. Nah, si janda tua begitu sampai rumahnya, ternyata dia banyak punya anak yatim. Ketika dia buka pintu, ya Ummah, wahai ibuku, aku sudah tak kuat lagi, aku lapar. Engkau bawa apa? Ya, si janda tua bilang sama anaknya, aku tidak bawa apa-apa nak. Aku tidak mungkin minta kepada selain Allah, apalagi yang aku minta adalah musuhnya Allah. Yang dimaksud adalah Bahrom Al-Majusi. Bahrom dengar, nangis melihat yatim pada kelaparan. Itu Bahrom pulang, ngambil nampan, bawa diisiin tuh nampan segala macam makanan, ya lauk pauk segala macam, dibawa lagi oleh Bahrom, sampaikan kepada anak yatim. Nah kata Ibnu Mubarak, itulah perbuatan yang diterima menurut agamaku, itu yang diterima oleh Allah. Baru si Ibnu Mubarak bilang, Rom, kamu dapat salam dari Rasulullah. Karena Ibnu Mubarak sudah ketemu kenapa penyebabnya dia dapat salam, karena dia ngopenin ya yatim, tibang gara-gara nasi senampan dengan lauk pauknya. Bahrom, kamu dapat salam dari Rasulullah dan Allah ridho kepadamu. Bahrom langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung jungkel mati. Surga apa enggak? Surga. Langsung nih yang namanya Bahrom Al-Majusi, surga. Ini yang disebut syahid akhirat. Tuh dari situlah, dari cerita itu maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan sekalipun dia kafir, kita nggak tahu di akhir hidupnya, ya kan? Iya, sekarang kan lagi rame nih gara-gara Kapolri kemarin ngaku orang NU. Ini mau rame mulu. Lah siapa tahu ntar tuh Kapolri dapat hidayah masuk Islam, wallahu alam. Benar apa enggak? Lah iya nih, karena kita mau suudun mau rame mulu, ntar gue rame lagi, bener aja tuh. Ya, ada kata NU cabang Nasrani lah. Lu dia mau bagaimana, kok biarin aja, kita ngapain rame-rame yang begitu. Orang Kelapa II nggak usah pengen kayak gitu, nggak tapi pantas. Kayak Nurul nggak ngajarin yang begitu. Udah diem aja, biar katanya gimana menurut pendapat tuh. Ngapain gue pendapat, nggak perlu dipendapetin, nggak gitu aja. Ya ini jadi seperti itu. Di akhir kehidupan Bahrom langsung jungkel mati masuk surga.
Nah ini kembali kemari, makanya bagaimana kita min ghairi ayyakhussa bi mahabbati, min ghairi ayyakhussa, tanpa mengkhususkan bi mahabbatihi, dengan cintanya kita kepada saudara kita, ahadan duna akhar mislama yuhibbu ayyahsulani nafsi minat ta'at wal mubahati dunyawiyah. Ya, jadi kita tidak membeda-bedakan di dalam kita mencintai. Artinya di sini dikatakan ayyuhas, tidak ditentukan. Artinya apa? Semua di mata kita teman sama. Bagaimana kita bisa menempatkan itu? Ya, ayyuhassa min ghairi ayyuhassa, tanpa adanya mengkhususkan bi mahabbatihi, di dalam kesenangan kita, ahadan pada seseorang, duna akhar, ya, bukan kepada yang lain. Mislama yuhibbu ayyahsulali nafsi, perkara yang kita cintai, ayyahsulali nafsi, yang hasil untuk diri kita, minat ta'at wal mubahat dunyawiyati, ya, kita cinta ketika kita bisa taat, menjadi orang yang ibadah, menjadi orang yang istiqomah, wal mubahat al dunyawiyah, ya, perkara-perkara yang boleh menurut, atau perkara yang sebangsa dunia. Bagaimana? Bi antab ala ma'ahu ma tuhibbu ayafalahu ma'ak wa muamalati, kita cinta bersamanya, bekerja bersamanya, berkumpul bersamanya. Artinya kita tidak beda-bedain. Kadang-kadang kan ada, ya maaf ya, dia berdua-dua, kemana itu berdua-dua, kagak mau yang lain pisan. Kadang-kadang kan ada seperti itu, ya, kalau kata bahasa sekarang mas soulmate, ya kemana aja berdua, kalau kagak sama dia kagak romana. Nah itu, ya, kalau kata maaf, kalau kata almarhum Bang Nurul, pornobat kalau saya sampein enggak, saya takut ada perempuan, kalau nggak ada ibu, kalau ada empompo saya bunyiin juga, ada empompo saya nggak berani. Ya, antab Allahu ma'aka wa tu'amilahu, selalu bersama. Bima tuhibbu ayu amilak, kita mencintai dengan apa yang dia kerjakan. Ya, dia mencintai pekerjaan yang kita lakukan, kita pun mencintai pekerjaan yang dia lakukan. Artinya saling mencinta. Inilah yang disebut cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Maksudnya apa sih kita suruh benci karena Allah? Ketika teman kita salah, kita jangan diem, kita kudu tegur. Ini yang disebut benci karena Allah. Kita nggak benci sama dia, tapi kita benci sama perbuatannya. Kita benci sama perbuatannya wajib, tapi kalau benci sama orangnya nggak boleh. Ya kan? Nah, karena apa? Suatu saat orang bisa menjadi baik. Begitu. Nah, ya. Ya Allah ya Karim, ayu amilaka watan sohahu, ya, dan menasehati. Hendaknya kamu menasehati saudaramu bimatan sohubihi nafsak, seperti kau menasehati dirimu. Ketika kita menasehati teman kita, seperti kita menasehati diri kita, bahasa kita juga teratur. Karena apa? Kalau kita omongin ke kita gue pedes. Apalagi kita ngomong ke dia, makanya kita bahasanya yang indah. Gitu. Kan kita suruh pinter. Ya, sama seperti begini. Kita ngajarin bini kita, maaf yang masih belum punya bini jangan tersinggung. Kita bagaimana ngajarin bini kita biar nggak marah? Kalau kita langsung Neng atau Dek, saya kata udah orang sini kalau manggil apa, Yang misalnya, Yang jangan begini-begini, itu mah lelaki kurang pinter. Harusnya pinter. Yang tadi saya dengerin di warung kopi orang cerita bininya masya Allah cerewetan minta ampun. Padahal kita lagi ngomongin bini kita, tapi kita lagi nyeritain orang di warung kopi. Masa bang? Iya, tua itu orang cerewet. Padahal mah kagak ada yang cerita di warung kopi. Tapi tujuan apa? Linusha, karena nasihat. Boleh. Oh, berarti iya nggak boleh Neng, tuh dibilangin tuh, alhamdulillah tuh sekarang perempuannya sadar, soleh banget, soleha banget. Dalam hati bini gue set kayak gue pisan ini benar. Makanya kita jadi pinter. Jadi orang laki ini pinter cara menyampaikan biar bini kau nyampeinnya enak, bini gue nerima. Ini mau udah capek, abis nyuci, abis ini, tahu-tahu kita jereget. Nah itu namanya lelaki kagak cerdas. Nah, jadi ada cara. Nah itu makanya kita di dalam nasihat gitu.
wa tansohahu mimma tansohu bihi nafsak, ya menasihati, wa tahkumalahu, ya memberikan hukum kepada saudara kita, mimma tuhibbu ayahkumalakabi, seperti halnya kamu menghukumi dirimu sendiri, wa tahtamila adahu, dan juga menanggung ada ini sakit, ya, ada ini penyakit, ya, artinya sesuatu yang menyakiti diri teman kita. Watah tahmila, kita juga mau menanggung. Watah tahmila, dan hendaknya kamu menanggung adahu, sakitnya saudaramu. Watakufa an irdihi, watakufa an ardihi, dan hendaknya kau menjaga harga diri. Irdi ini harga diri. Jadi kita harus menjaga harga diri saudara kita seperti kita menjaga harga diri kita. Itu makanya kalau harga diri ini udah susah, ya udah nggak bisa dibayar. Kalau bahasa orang Betawi dulu kan kalau namanya harga diri taruhannya nyawa. Wa idza ra'aita lahu, ketika kau melihat saudaramu hasanatan, sebuah kebaikan, adhartaha, tampakkan. Ya, ketika kau melihat saudaramu dia mempunyai sebuah perbuatan yang baik, tampakin. Au sayiatan, atau ketika kau melihat saudaramu sebuah kejelekan, katamtaha, sembunyikan. Jadi kebaikan saudara kita tampakkan, kejelekannya sembunyiin. Ya, artinya sembunyiin bagaimana? Jangan diumbar. Ya, jangan diumbar tapi kebaikannya kita tampakin. Kalau untuk saudara kita, kalau untuk kita kan terbalik. Kalau kita mah kejelekan kita tambah, artinya kebaikan kita ya kita lupain, yang perlu kita ingat kejelekan kita. Kalau kita hanya mengingat kebaikan kita puas. Dikit-dikit udah puas aja karena merasa baik. Itu makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, saya kembalikan tadi, luar biasanya. Lo bayangin lahir udah puasa. Ya kan? Kan Syekh Abdul Qadir aja nih lahir di bulan puasa. Ketika bulan puasa beliau lahir, beliau kagak mau netek mamanya kalau belum maghrib. Coba cari bayi begini di Kelapa II, ada apa kagak? Ontong di Kelapa II se-Indonesia kok susah. Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu ketika beliau lahir di bulan Ramadan, dikasih maaf ya, ditetain di depan tetemanya, enggak disedot, enggak mau. Ntar kalau udah maghrib baru beliau nyusu. Maka pada saat itu di tanah Khurasan Baghdad, setiap Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sudah mau nyusu, berarti udah maghrib. Coba itu, bayi udah dibuat tanda. Kalau dia udah mau nyusu, berarti sudah maghrib. Seorang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani saja sampai berkata seperti itu. Inna ghairi khairum minni, sesungguhnya orang selainku lebih baik daripadaku. Susah banget ini. Bener apa enggak? Yang ada mau kita, gue di kampung Kelapa II paling hebat. Ya itu mah guyonan almarhum abang kita. Paling ganteng gue di Kelapa II. Ya iya, orang ngomong dewek. Ngomongan beliau begitu ya. Saya ingat banget, kangen sama beliau. Sama beliau yang saya paling kangenin apa? Berak lu. Itu bahasa beraknya mantep banget. Ya benar ya. Masya Allah, saya kalau lagi ngomong gitu, berak lu Ji, Masya Allah, hati adem masuk. Itu baru beraknya doang. Ya yang bikin kita kangen. Makanya almarhum Kiai Nur itu kangen banyak bahasa-bahasa beliau yang kadang kita maaf ya, lagi sendiri tawa dewek, ya kan, senyum dewek. Itu saya punya pohon apa misalnya sampai kayak gini, asal gitu, dasar laki nggak bisa ngurusin bini. Keder ponakan misanan saya setiap kemari keder, bang saya salah apa, mengapa setiap ketemu Bang Nurul, dasar laki nggak bisa ngurusin bini. Ya, coba itu duit saya kasih bang, gaji saya kasih semua bini saya setiap bulan, tapi setiap saya ke Kelapa II, dasar laki nggak bisa ngurusin bini, sampai stres misanan saya, sampai takut ketemu Bang Nurul. Ada saya kata, lu aja bego. Mengapa? Bini lu segede apa itu? Dia baru mikir, buset iya ya. Lalu bini lu sampai kayak bagong. Dia kan itu kan bahasa kinayah. Itu
itu bahasa sindiran. Maksudnya bukan ngurusin itu, ngurusin kagak ngasih duit, kagak kasih nafkah, bukan. Lo badan bini lu segede apa? Baru sadar, buset, iya ya, lah iya. Bini lu lihat segede apa emang? Wah, baru sadar, iya. Pas besok mah ketemu, bocah nggak bisa ngurusin bini, dia senyum. Nah, dasar bego. Ada orang, ya lanjut, ya. Jadi bagaimana wa idza ra'aita hasanah. Nah, katamta. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman. Ar-rahimuna orang-orang yang mempunyai kasih sayang, yarhamuhumur rahman, Allah yang Maha Rahman akan menyayanginya. Irhamu, mengasihilah kamu sekalian, man, kepada orang fil ardi, di dalam bumi, yarhamkum man fis sama. Ya, kata Rasul, ketika kita mengasihi orang di muka bumi, maka orang-orang yang di langit akan mengasihi kita. Siapa orang-orang di langit? Ya para nabi. Ya kan? Karena ceritanya Isra Mi'raj kan setiap sab langit itu dijaga oleh para nabi, ya sampai Nabi Adam. Nah itu. Jadi siapa orang, irhamu, mengasihilah kamu man fil ardi, kepada orang yang ada di muka bumi, yarhamkum man fis sama, maka orang-orang di langit akan mengasihimu. Nah itu. Jadi bagaimana rahim, mempunyai kasih sayang kepada siapapun. Karena apa? Karena sebab kasih sayang seorang pelacur masuk surga. Ada seorang pelacur masuk surga tiba gara-gara ngasih minum anjing. Coba bayangin. Ini karena apa? Ar-rahimun. Nah, pentingnya punya rahmat, pentingnya punya kasih sayang. Sayyidina Abu Bakar pernah dimimpikan tabi'in. Tabi'in pernah bermimpi, Abu Bakar, apa yang menyebabkan seluruh dosamu diampuni oleh Allah? Salatmu? Bukan. Ibadahmu? Bukan. Ya. Puasamu? Bukan. Abu Bakar sendiri bingung, apa? Dijawab oleh Allah, yang menyebabkan diampuninya Abu Bakar tiba gara-gara ada kucing kedinginan di tengah jalan kota Madinah, diambil oleh Abu Bakar, ditaruh di jubahnya, jadi anget, tibang gara-gara nulungin kucing. Tuh, tibang gara-gara nulungin kucing, Allah ridho. Maka kita nggak tahu nih, segini banyak perbuatan kita yang bakal Allah ridho yang mana, wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Makanya kalau kita berbicara tauhid, masuk surga itu bukan karena amal kita, tapi karena fadlum minallah, karena keutamaan dari Allah. Karena Allah apa? Zat yang tidak bisa dipaksa. Kita nggak tahu. Ya, orang pelacur masuk tiba gara-gara nolongin anjing. Anjing, ya kan? Ya, biar kata anjing, tetap anjing makhluk Allah. Karena menolong anjing, Abu Bakar. Imam Ghazali, salah satu yang diridhoi oleh Allah ketika beliau mau nulis. Kalau zaman dulu itu kan, kalau di pondok salaf itu biasa nulisnya pakai mangsi, ya kan? Ada mangsi itu digosok, ada airnya. Nah, ketika Imam Ghazali akan meneteskan atau mencelupkan pena di tempat mangsinya, ada laler, didiemin dulu tuh laler, biar laler itu mau minum air itu. Tuh sebab itu Allah ridho. Tuh makanya ya, jadi surga itu makanya kita kudu pede. Kita nggak tahu perbuatan mana yang bakal diterima oleh Allah. Makanya di awal paling tinggi-tinggi cabang iman adalah Abdulu la ilaha illallah. Mengucap la ilaha illallah. Paling rendah-rendahnya cabang iman adalah menyingkirkan duri di pinggir jalan. Ya, sekarang udah jangan ngomongin duri, paku, karena udah bukan zamannya. Ya, ada paku ngapa nggak dibuang? Enggak, hadisnya bukan paku, duri. Lah, ini mah kongatan pinter. Yang buatan pinter ngajinya.
Karena kata guru saya itu siapa orang yang menyingkirkan duri di jalan sedekah. Lah setelah saya lihat kagak ada duri sama sekali, ada paku, kaleng apa, didiemin aja, ngapa nggak dibuang? Itu kan bukan duri. Ya aduh, repot ngajam orang begini. Nah, pokoknya menyingkirkan sesuatu yang ada di jalan itu adalah sedekah. Nah ini, jadi kembali lagi, ar-rahimuna yarhamuhum murrahman, mengasihi kepada orang, ya siapa? Ketika kita mempunyai kasih sayang kepada orang, maka Allah akan mengasihi kita. Kasih sayanglah kamu kepada orang yang ada di bumi, maka orang-orang yang ada di langit akan mengasihimu. Nah itu. Faqulun nadim li nafsika, ya ila akhirih, itu hanya menjelaskan masalah tarkib. Lanjut ya. Ya Allah ya Karim, summa dzakara wal ma'na an takuna muhassilan lin na'im fil jannah wa khatama an-nadiman dzuman tahu bi dzikril jannah isyarah. Kenapa Kiai Nadim mengatakan di dalam akhir daripada nazamnya wa khatama an-nazimu mandumatan, ya mandumatahu bi dzikril jannah, dengan menyebut surga, isyaratan, karena ini menjadi isyarah ila husnil khitam, ya untuk hasilnya husnul khotimah. Fa inna dzalik matlubun minal musannifin. Summa inni aradtu, ya summa ini kemudian sesungguhnya aku aradtu memohon, aku aradtu meminta, an azkura, barang siapa yang menyebutkan hadisan jami'atan munasiban, yang menyebutkan hadis yang terkumpul yang munasib dengan kitab ini, wa huwa hadza, ya an Mujahid Salman radhiyallahu taala anhu anin nabi, diriwayatkan dari Imam Mujahid an Salman radhiyallahu taala anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi bersabda, man hafidhu ala ummati, kata baginda Rasul, barang siapa yang menjaga dari umatku hadhil arba'ina, pada inilah 40 hadisan, ya dakhalal jannah. Barang siapa yang menjaga dari umatku 40 hadis ini, ya kan, dakhalal jannah, maka Allah masukkan ke surga. Wa hasarahu Allah taala min ma'al anbiya wal ulama, dan Allah giring, ya hasar itu giring, ya sering Kiai Nurul menyampaikan kepada kita, yuhsarul mar'u ma'aman ahab, ya besok kita dikumpulkan besertaan orang-orang yang kita cintain. Kita cinta sama para ulama, kita cinta para habaib, kumpulin besok sama ulama sama habib, ya kan. Kita cintanya sama wali kota, kumpulin besok sama wali kota. Oh, sebelah mana surganya? Nah, ya kita berharap yusaru ma'al anbiya wal ulama yaumal qiyamah. Nah itu. Lalu fakulna, aku berkatanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul arba'ina hadisan, mana hadis yang 40 itu ya Rasul? Faqala alaihi salam, kemudian ya Imam Mujahid bertanya kepada baginda Rasul, ya Salman bertanya, Salman sono, bukan Salman Kelapa Dua nih, ya Salman radhiyallahu taala anhu anin nabi annahu qala, faqala nabi antu'mina billahi wal yaumil akhir. 40 hadis yang dimaksud daripada baginda Rasul, yang pertama antu'mina billahi wal yaumil akhir, engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, wal malaikat, dan kepada para malaikat, wal kitab, dan para kitab, ya malaikat 10. Sebetulnya malaikat itu tidak bisa diketahui jumlahnya, yang wajib kita ketahui hanya 10. Tapi hakikatnya tidak ada yang tahu jumlah malaikat, sama seperti jumlahnya nabi dan para rasul. Ya karena apa? Karena Baitul Ma'mur itu setiap hari malaikat masuk ke situ, kagak habis-habis. Baitul Ma'mur itu ibarat kalau kata beliau almarhum Kiai Nurul, itu tempatnya lurus dari atas Ka'bah lurus ke atas, nanti ketemu yang disebut Baitul Ma'mur.
Rumah di mana malaikat di situ selalu bersujud kepada Allah. Itu. Ya. Antum minawal malaika wal kitab. Kitab Taurat, Jibril, Injil, Zabur, dan terakhir adalah Al-Qur'an. Injil, ya ingat ya, Injil yang sekarang bukan Injil yang dimaksud dalam Al-Qur'an. Kalau Injil yang asli menjelaskan bahwa di akhir nanti akan turun dari Bani Israel, ya dari kaum Quraisy akan turun Rasulullah. Itu dijelaskan di dalam kitab Injil yang terakhir, tapi itu dihilangkan oleh 4 pendeta, Yohanes, Matius, Markus, sama Yudas. 4 itu dihilangkan, makanya dia nggak percaya. Jadi jangan salah, Injil yang ditenteng-tenteng sama kalau hari Minggu itu bukan Injil yang di dalam atau yang dimaksud di dalam Al-Qur'an. Nah itu. Jadi makanya sekarang itu sudah tidak ada ahlul kitab. Wal kitab, ya wan nabiyina, dan para nabi, wal ba'si ba'dal maut. Nah ini kita harus beriman dibangkitkan kita setelah mati. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Percaya, beriman akan qada qadar Allah, khairihi wa syarrihi minallah, baik maupun jelek dari Allah. Kalau kita ngomongin qada dan qadar, kalau yang baik doang siapa gue bisa? Benar apa enggak? Kalau cuma qada qadar baik siapa gue bisa? Lah baik semua. Kalau yang agak baik, nah itu makanya kita perlu adanya sabar. Bagaimana? Khairihi wa syarrihi. Kalau khairi doang enak. Makanya betapa indahnya kalau hidup itu selalu sama dengan kemauan kita. Coba dah, enak apa kagak? Hidup sesuai kemauan kita. Lakon kagak. Kita ngobek maunya A, keluarnya Z. Nah itu khairihi was syarihi. Kita harus berpercaya dengan itu. Wa tashhada, dan bersaksi Allah ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammad dan Rasulullah. Selanjutnya wa tuqimas sholat bi isbagil wudu. Ya, ini yang dimaksud hadis 40 itu, diantara ini panjang matnya sampai dijelaskan sampai 40. Wa tuqimas sholat, ya kita mengerjakan sholat bi isbagil wudu, dengan menyempurnakan wudu, liwaktiha, ya di dalam waktunya, bitamami ruku'iha wa sujudiha, dengan menyempurnakan ruku dan sujud. Ya, artinya apa? Bukan sholat yang jibang tunggang-tungging doang, rukunya bener, sujudnya bener. Karena dalam fikih ada aturan, sujud yang benar bagaimana, ruku yang benar bagaimana. Isbagil wudu, menyempurnakan wudu. Nah, wudu bukan kecepekan doang. Waktu bahasa orang kita dulu makan wudu udah kayak capung cebok loh, cepet banget. Nah, kita harus tahu di mana kita niat wudu. Ini harus yang benar. Makanya sebelum kita belajar fikih besok, nah, saya mau kodimain dulu. Tempat niat yang benar wudu adalah ketika membasuh muka. Jadi ketika Bapak Ibu jamaah wudu, ketika air menyentuh muka, dalam hati nawaitul wudu'a. Walaupun tidak diucap, dalam hati sudah niat, saya niat wudu. Bukan ketika membasuh tangan. Kalau ketika kita membasuh tangan, itu baru talafudun niat, baru mengucapkan niat, belum niat. Karena apa? Karena niat tempatnya di hati, dan di mana tempatnya? Ketika membasuh wajah. Jadi bapak-bapak jamaah, ya ketika wudu, ketika membasuh wajah kok tidak ada niat, maka wudunya tidak sah. Ini makanya ya, jadi semua ada aturannya. Wudu ada aturannya, zakat ada aturannya, puasa ada aturannya. Semua hidup itu ada konunnya, ada undang-undang. Ya, waktu qimus sholat bi isbagil wudu. Isbagil wudu artinya sempurna. Hanya baik-baik dari mana-mana, misalnya habis ngecat, periksa dulu ada enggak cat yang tertinggal.
Karena ketika ada cat yang tertinggal berarti kan tercegah air sampai ke kulit. Begitu selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, lah ini ada cat. Nah, berarti kita harus bersihin cat dulu. Sholatnya yang ngulang, i'adah, bukan kodok, mengulang. Karena ada rukun yang tidak terpenuhi. Itu bebek kalau habis ngecat, ya kan? Ya kalau lumpur mah kena air gue hilang. Jangan takut, tukang mancing mau wudunya sah aja. Dari timbang lumpur yang repot kalau sampai kena cat. Itu karena akan menjadi terhalang. Baik-baik. Wudu yang kedua tukang rokok baik-baik. Ngerti tukang rokok? Yang pada ngerokok baik-baik itu sarung. Nah, jangan sampai sarung bolong dipakai sholat. Allahu Akbar, begitu ingat, ya kan, dari mulai subuh, duhur, asar, isya baru ketahuan, lah ini paha gue bolong, busek dari jam berapa gue udah pakai sholat. Berarti harus iadah, mengulang sholat. Ini gue pakai dari subuh 2 rakaat, iadah, duhur. Makanya jadi kita itu jangan sembrono. Kudu pinter tukang ngerokok ini, mana sarung yang dibuat ngerokok, mana sarung buat sholat. Tuh makanya bener banget Kiai Nurul agak ngerokok, ya kan? Dulu mau katanya ngerokok dulu, nanti kemarin udah kagak. Itu jadi baik-baik itu sama sholat. Jadi sholat itu diperiksain. Ya kalau ibu-ibu mah kagak bakalan makanannya bolong. Paling digigit sama lakinya. Ya kalau ibu-ibu jarang mengena bolong karena nggak ngerokok kan. Nah, cuman paling najis baik-baik. Mungkin tuh kena diompolin anaknya atau diompolin cucunya atau diberakin cecek. Ya, paling ke situ kagak bisa jauh. Jadi kalau kita sama sarung baik-baik, lihat lempengan mana baina surah wa rukbah. Ingat tuh antara dengkul dengan puser. Nah, kalau di betis mah aman, sobek di betis aman. Nah, cuman kalau di paha itu yang masalah. Udah tahu-tahu ujek lah, ini gua udah 3 hari pakai sarung ini lah, itu ya ada. Nah, makanya di dalam ibadah itu tidak boleh sembrono. Itu yang paling yang dijaga oleh para madhab baik-baik. Jadi kalau sholat itu ada aturannya. Itu makanya khususin mana sarung yang buat kopi, mana sarung yang buat sholat. Almarhum kan begitu. Beliau mah sarung buat mandi beda, sarung buat sholat beda. Itu nah, kita rumahnya itu ya udah bolong kemana-mana tahu. Nah itu makanya bebek kalau ngerokok. Waktu kima sholat sebagai wudhu li waktiha. Nah ini ada kata-kata li waktiha. Maksudnya apa? Sholat di dalam waktunya. Jangan sholat subuh jam 7. Ini mah keliwat. Sholat duhur jam 4, repot ini. Nah, ya waktu kima sholat bisbagil wudu li waktiha. Selanjutnya, waktu atiya zakat bihaqqiha, ya mengeluarkan zakat di dalam haknya. Ya, zakat itu banyak. Ada zakat mal, ada zakat fitrah, ya kan? Ada zakat tijaroh, zakat perdagangan, macam-macam. Banyak banget zakat. Kita mau tahu zakat fitrah doang kok. Ya padahal ada zakat mal, ada yang namanya zakat tijaroh, zakat perdagangan. Di mana zakat perdagangan itu dihitung setahun. Misal kita mulai dagang tanggal 1 Januari 2021, ntar tanggal 1 Januari 2022 harus kita hitung. 1 haul sudah sampai 1 tahun. Yang kedua udah sampai nisab apa belum. Ketika sudah sampai nisab, nah itu harus kita keluarin zakatnya. Itu cara menghitung zakat tijaroh. Ya kambing, ya 40 kambing berarti zakatnya 1. Nah ini kira-kira masih ada nggak orang Kelapa II punya kambing 40? Udah kagak bakalah. Ya itu makanya ketika ada pertanyaan itu bagaimana tukang sapi sama tukang kambing kayak Haji Doni perlu zakat apa kagak? Lo kan kagak, dia belinya tahu-tahu langsung banyak. Kecuali dari udah 1 tahun 40 baru dijakatin. Lo belinya 2 bulan mau bulan haji. Makanya kalau ditanya zakat ada kagak dizakatin, orang belum haul. Karena zakat itu syaratnya haul itu setahun. Tuh makanya bisnis paling menguntungkan
ya kan, dealer bisa jadi sapi, masya Allah. Orang kelapa 2 doang, kamu semua nggak ada. Watasuma sahra Ramadan, puasa di bulan Ramadan, watahujjal bait, haji di Baitullah, ini stata'ta ilaihi sabila, ketika dia sudah